Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang, pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil inovasi kami yang berjudul Otomatisasi Implementasi Warna Cahaya dan Sensor Kelembapan pada fase pertumbuhan tanaman hidroponik dengan menggunakan mikrokontroler ESP32 dengan sumber listrik dari solar cell. Sebelum kami mempresentasikan inovasi kami, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu nama kami. Perkenalkan, nama saya Eliezer Tangulendo. Saya dari jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Prodi Teknologi Industri Hortikultura, dan sekarang berada di semester 3. Dan juga rekan saya, nama saya Doni Bani. Saya dari Prodi Teknologi Industri Hortikultura, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sekarang berada di semester 9. Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh cahaya. Cahaya sangat berperan penting, terkhususnya dalam proses fotosintesis dan juga dalam pembentukan struktur tanaman. Warna cahaya yang berbeda juga memiliki efek yang berbeda, terkhususnya pada fase pertumbuhan tanaman. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa warna cahaya biru sangat efektif, terkhususnya dalam merangsang pertumbuhan secara vegetatif. Sedangkan cahaya warna merah sangat efektif, terkhususnya dalam merangsang pertumbuhan secara generatif. Di Nusa Tenggara Timur, kondisi iklim yang sering mengalami kekeringan, hal ini dapat membatasi aktivitas pertanian. Oleh karena itu, kami menggunakan cara berbudidaya secara hidroponik karena lebih efisien dalam menggunakan air. Juga bisa diterapkan di lahan yang sempit maupun di dalam ruangan. Buat tanaman di dalam hidroponik, terkhususnya di dalam ruangan, membutuhkan suatu teknologi, terkhususnya dalam mengatasi warna cahaya. Karena banyak sekali orang yang berbudidaya hidroponik di dalam ruangan masih menggunakan cara manual. Hal ini dapat menyebabkan tanaman tidak tumbuh secara optimal dan bisa saja menyebabkan hasil produksinya semakin menurun. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu inovasi yang dapat menyesuaikan warna cahaya sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Jadi, kami menggunakan Arduino Uno dan ESP32 karena dapat menyesuaikan warna cahaya sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman dan juga dapat mengetahui sensor kelembapan pada hidroponik. Adapun beberapa manfaat dari inovasi kami ini, yang pertama, efisiensi anggaran. Alat ini sangat baik, khususnya di NTT. Dengan menggunakan solar cell, kami bisa mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kami tidak lagi menggunakan energi listrik dari PLN, sehingga dengan begini kita bisa meminimalisir biaya dalam berbudidaya secara hidroponik. Yang kedua, alat ini juga dapat meningkatkan hasil produksi karena jika kita memberikan warna cahaya yang sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman, maka tanaman akan tumbuh secara baik dan optimal. Hal ini akan meningkatkan hasil produksi tanaman sehingga produksi yang dihasilkan akan menjadi lebih baik terusnya untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan terkhususnya pertanian berkelanjutan. Dengan sistem ini kami percaya terkhususnya masyarakat yang berada di perkotaan dapat melakukan budidaya walaupun memiliki lahan yang sempit, mereka tetap bisa berbudidaya sehingga dengan menghasilkan pangan secara mandiri, kami yakin Indonesia tidak akan lagi mengalami krisis pangan dan dapat meningkatkan pertanian berkelanjutan. Jadi baik, saya juga akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan langkah-langkah dan menggunakan alat ini. Yang pertama, solar cell. Dengan menggunakan solar cell, kita dapat mengumpulkan energi cahaya dari matahari diubah menjadi energi listrik. Namun, untuk melakukannya, kita membutuhkan controller. Controller terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, dia menerima energi listrik dari solar cell. Yang kedua, dia menyimpan energi listrik tersebut ke dalam aki. Yang ketiga, dia mengirimkannya untuk digunakan. Namun harus yang dikirimkan berupa DC. Maka dari itu kita menggunakan apa yang namanya inverter untuk mengubah arus DC menjadi AC. Nah, meskipun begitu, tetap kita membutuhkan yang namanya staf volt. Staf volt berfungsi sebagai penstabil dari arus listrik yang dikeluarkan. Dari staf volt mengalirkan listrik pada terminal. Untuk menghidupkan, yang pertama, pompa air. Pompa air mengalirkan air kepada meja hidroponik dengan sistem NFT atau Nutrient Film Technique, di mana air dialirkan secara tipis kepada akar-akar tanaman.
Kemudian, pada bagian atas dari meja hidroponik terdapat lampu LED strips yang ditempelkan untuk menyinari tanaman tersebut. Intensitas dari lampu-lampu ini dikendalikan menggunakan Arduino Uno, dan juga arus yang diterima LED ini diambil dari adaptor 12 volt. Sebelum masuk ke aplikasinya, mari kita pahami dulu apa itu Arduino. Arduino adalah sebuah platform open source yang digunakan untuk membuat proyek elektronik. Arduino sangat populer karena mudah digunakan, fleksibel, dan bisa dengan cepat menghubungkan sensor maupun perangkat lain. Di dalam Arduino terdapat microcontroller. Microcontroller ini bisa kita anggap sebagai otak dari sistem elektronik kecil. Ia menerima input, memproses informasi, lalu mengatur output. Misalnya sensor, motor, dan lampu. Dengan kata lain, microcontroller membuat keputusan berdasarkan data yang diterimanya. Sekarang, mari kita lihat contoh sederhana. Arduino yang dihubungkan dengan dua potensiometer dan dua LED. Potensiometer ini mirip seperti tombol pengatur volume atau dimmer lampu. Semakin kita putar, nilainya akan berubah. Potensiometer pertama dihubungkan ke LED pertama. Saat diputar, LED menyala pelan, lalu semakin terang sesuai dengan putarannya. Hal yang sama juga terjadi pada potensiometer kedua dengan LED kedua atau LED biru. Dari rangkaian sederhana ini, kita bisa melihat bagaimana Arduino bekerja. Selanjutnya, mari kita lihat penerapannya pada tanaman. Di sini ada tanaman selada kecil tanpa tambahan cahaya. Pertumbuhannya akan lambat dan terbatas. Kemudian, kita nyalakan lampu LED menggunakan potensiometer, mengatur komposisi 75% cahaya merah dan 25% cahaya biru. Hasilnya, selada merespon baik, cahaya merah membantu fotosintesis dan penyerapan energi, sedangkan cahaya biru berperan dalam pembentukan daun dan struktur tanaman. Dengan kombinasi cahaya ini, pertumbuhan selada menjadi lebih sehat dan lebih cepat. Ini menunjukkan bahwa kualitas cahaya bisa mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman. Contoh berikutnya, mari kita lihat tanaman stroberi. Pada tahap awal, sama seperti selada, tanpa tambahan cahaya, pertumbuhan akan lambat dan ukurannya kecil. Namun, setelah diberikan cahaya LED dengan komposisi 75% merah dan 25% biru, tanaman tumbuh lebih kuat dan daunnya lebih banyak. Sama seperti tanaman selada. Namun ketika stroberi memasuki fase pembuahan atau fase generatif, kebutuhannya akan berubah. Ia memerlukan lebih banyak cahaya merah untuk merangsang pembungaan dan pembentukan buah. Karena itu, komposisinya dapat kita ubah menggunakan potensiometer menjadi 90% merah dan 10% biru. Dengan penyesuaian ini, stroberi mulai berbunga dan menghasilkan buah. Inilah kelebihan penggunaan LED yang dikendalikan dengan Arduino. Kita bisa menyesuaikan komposisi cahaya sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Saat vegetatif, butuh lebih banyak cahaya biru, dan saat generatif ataupun berbuah, lebih banyak cahaya merah. Dari sini kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pada masa vegetatif atau masa awal tanaman, di mana tanaman membutuhkan lebih banyak warna biru, kita bisa melakukannya dengan meningkatkan warna biru dan memperkecil warna merah. Sesuai penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa warna biru lebih signifikan dalam membantu tanaman dalam fase pertumbuhan. Kemudian setelah fase pertumbuhan masuk kepada fase generatif atau perbungaan, di mana penelitian menunjukkan bahwa lampu yang dibutuhkan adalah berwarna merah, LED berwarna merah. Dengan begitu kita bisa hanya dengan memutar ini mengurangi warna biru, meningkatkan warna merah. Nah, mari kita kenalan dengan ESP32.
ESP32 adalah sebuah microcontroller seperti Arduino, namun dengan kemampuan yang lebih lengkap. ESP32 sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth bawaan, sehingga bisa langsung terhubung ke internet tanpa perangkat tambahan. Karena itulah, ESP32 sangat cocok digunakan untuk proyek Internet of Things atau IoT, di mana perangkat elektronik bisa saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Dalam ilustrasi ini, ESP32 dihubungkan dengan dua sensor. Yang pertama adalah sensor DHT11, berfungsi untuk mengukur suhu dan juga kelembapan udara pada meja hidroponik. Yang berikut adalah sensor kelembapan, yang dipasang pada bagian akhir dari meja hidroponik untuk mengetahui dan memantau kadar air. Data dari kedua sensor ini dikirimkan oleh ESP32 ke sebuah aplikasi bernama Blink melalui internet. Blink adalah platform IoT yang bisa menampilkan data sensor secara langsung di smartphone atau pada perangkat lainnya. Dengan cara ini, kita bisa memonitor ekosistem pertumbuhan tanaman dari jarak yang jauh. Demikian kami mempresentasikan alat kami. Kami berharap dengan inovasi kami ini dapat memajukan terusnya Indonesia sehingga Indonesia tidak mengalami lagi krisis pangan. Kemungkinan untuk inovasi kedepannya sangat luas. Kami berharap petani-petani mulai mengimplementasikan alat-alat seperti Arduino Uno dan juga ESP ini kepada pertanian mereka untuk mempermudah dan juga bersaing kepada pasar pertanian dunia. Demikian presentasi kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya jika kami mengucapkan kesalahan kata. Sekian dari kami. Kami mengucapkan terima kasih.